sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, assalamualaikum. Singkat saja, kita hari ini mendengar kabar saudara kita, ya, Mas Ri dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana dia ditawan, ya, dikurung, ya, ditahan oleh seorang wanita yang bisa disebut juga sama siapa jadinya Mas? Maerot, ya. Wanita iblis, Belo. Wanita iblis. Dia ingin menjadikan Mas Ri itu sebagai tumbal, Belo. Nah, jadi memang saya dengar kabar tadi, memang ya mohon maaf nih buat Mbah Hilo, ya, yang pernah bersama Mas Ri berjuang dulu bersama Kang Mamas Karyo, kemudian sama Kus Idris juga, kemudian ada Kus Samsudin juga. Yuk, daripada nggak ngapa-ngapain, yuk bantu Mas Ri. Nah, itu pandangan Mbah Hilo gimana dengan saudara panjenengan itu? Sudah geram mendengar cerita ini, Mas Ahmed. Saya sudah kesal. Iya, karena pagi ini mau jadi yang tumbal dia, Belo, sama Maerot iblis itu. Dia belum tahu dengan siapa berhadapan, Mas Ahmed. Belum tahu dia kekuatan Mbah Hilo, ajian pamungkas Mbah Hilo ada. Apa perlu? Saya lebur seperti ini dia. Ini mungkin Belo nih, Belo. Makanya dia tidak di gubuk ini. Mungkin dia tahu kita mau datang nih, Belo. Iya. Tapi Mbah Hilo kan nggak boleh sumbar, ya, gitu. Jadi Mbah Hilo maunya gimana? Gimana mau Mbah Hilo? Kita akan cari yang namanya Maerot itu. Bahkan ke lubang semut akan kita cari. Tapi Mbah Hilo jangan takabul. Kekuatan dia ini sangat sakti juga, Mbah Hilo. Sama seperti kita ngelawan nenek siluman, nenek lau. Semua itu pakai taktik, Mas Ahmed. Taktik, namun mereka sudah pakai taktik, banyak yang kewalahan menghadapinya. Iya. Ini kan itu. Mas Ri kan Mbah Hilo ibaratnya dikurung sama iblis ini, Mbah Hilo. Iya, benar. Ya. Tapi kan kita kan gimana ya, Mbah Hilo? Kita dibekali keilmuan, pemahaman daripada guru-guru kita, guru-guru besar kita, ya. Kita nggak boleh membunuh, ya. Baik itu musuh sendiri, gitu ya. Kita sadarkan. Nah, termasuk wanita yang ngurung Mas Ri ini, yang disebut Maerot ini. Betul. Ya, kita harus sadarkan dia, Mbak. Bahwasanya apa yang dilakukan dia ini udah menyimpang, dan bisa jadi dia ini hanya mengincar duniawi saja, Mbak. Nah, gitu. Jangan kita bunuh, Belo, karena guru-guru besar memang tidak pernah mengajarkan itu kita membasmi membunuh. Kita harus disadarkan. Iya. Kalau disadarkan begitu saja, tidak dikasih pelajaran, bisa-bisa kita yang mati konyol. Benar nggak? Kita harus waspada. Jadi makanya kita tidak bisa gegabah. Ini kan Belo termasuk gegabah ini. Ini namanya kita bukan gegabah, tapi melainkan kita mengatur strategi bagaimana kita tapi Belo ini terbawa emosi tinggi nih. Ini begini, kalau kita orang begitu kita menghadapinya loyo-loyo, dia ini menganggap sepele lawannya. Betul. Nah, kita harus berani, harus gentleman menghadapi mereka-mereka itu. Cecunguk-cecunguk itu harus. Harus kita kasih pelajaran. Tapi saya mau tanya nih sama panjenengan, ya. Maerot ini kan ibaratnya musuh bebuyutan. Mungkin yang Maerot ini yang bersama Mas Ri, yang menawan jasadnya Mas Ri, ini cucunya, cicit-cicitnya dari yang di awal, yang Maerot sesungguhnya. Nah, kalau Mbah Hilo bisa ceritakan siapa sih sebetulnya sosok Maerot ini, dan apa sih kelemahannya selain zikir, ya, dan doa, gitu. Karena netizen udah zikir dan doa, tapi Mas Ri tetap dalam kondisi seperti itu, belum ada mujizat yang datang, gitu. Bagaimana tentang Prabu Siliwangi? Mereka ya bukan Islam, tapi dia bisa menaklukkan sosok-sosok jin, bahkan raja jin seperti siluman naga, ya, itu bisa ditaklukkan oleh dia. Nah, jadi kita memiliki setiap agama ini memiliki yang namanya pencipta atau yang maha kuasa. Jadi kita harus percaya dan kita harus memegang teguh untuk memerangi yang namanya kejahatan.
Benar nggak kira-kira? Betul. Nah, betul. jadi kita tidak perlu takut ya menghadapi suatu orang yang sudah melakukan kejahatan. Nah, kita hadapi saja. Kita yakin bahwasanya Tuhan bersama kita. Ya. Nah, Melo tadi itu pertanyaannya loh. Apa yang ditanya itu Melo? Ma'erot itu siapa? Ma'erot dan bagaimana adalah kelemahannya yang Ma'erot adalah sosok seperti dia awalnya manusia, tapi dia bertapa atau bersemedi yang telah bersekutu dengan sosok jin jahat sehingga jiwa dan raganya sudah separuh badan manusia, separuh badan jin. Betul. Itulah dia Ma'erot. Ya. Nah, tapi yang kita lihat ya, baik langsung atau tidak langsung, yang saya lihat ini Ma'erot yang ada di tempatnya Mas Re ini tergolong masih muda, Mas Ahmed. Ya, benar. Yang saya lihat tergolong masih muda. Makanya saya bilang ini jangan-jangan cicit-cicitnya Ma'erot. Iya, mereka ini sebenarnya begini ya. Mereka ini sudah bersekutu dengan jin ataupun bersekutu dengan iblis. Nah, dia memuja. Jadi walaupun muda, walaupun tua. Nah, itu lama-lama dia menjadi kita bilang sudah wujudnya bukan lagi muda nantinya. Sudah. Apa jangan-jangan itu Ma'erot yang sudah tua karena dia menghisap ilmunya dari Mas Re sehingga dia menjadi muda. Ya, itu bisa juga jadi seperti itu dan bisa juga ada generasi-generasi penerus. Nah, karena yang dinamakan golongan hitam ini atau bangsa manusia yang sudah memiliki ilmu hitam kita bilang ya. Nah, mereka ini kan banyak. Kita bilang kita tumpah satu, yang lain timbul, ada lagi gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada. Ini kan kabar mengenaskan ini terhadap Mas Re ini kan sudah kemana-mana. Jadi netizen ini bertanya, kenapa sampai dengan detik ini ya timnya Gus Idris ya sedulurnya ibaratnya belum juga turun tangan membantu membebaskan jasadnya Mas Re. Belum ada turun. Padahal Mas Re yang kita tahu adalah sosok pemuda yang taat, beribadah, beriman kepada Allah. Apalagi yang saya lihat dan dengar beliau saat ini lagi membangun pondok anak yatim piatu loh, Mbak. Ya, saya tahu. Kita harus ikut itu dulu, Mbak. Yang positif-positif kita punya lahan toh, Mbak. Ya. Nanti kita bangun, minta bantuan netizen, kita bangun juga. Kan gitu. Nah, ini gimana tanggapan Bang? Timnya Gus Idris belum turun tangan untuk membantu. Satupun yang turun ya tangan. Mungkin begini juga, karena ya mereka ini pun sudah mengatur strategi juga ya. Karena musuh yang dianggap ini adalah bukan musuh yang kita anggap sepele begitu. Nah, itu adalah musuh yang sudah memiliki keilmuan yang sangat tinggi, yaitu di bidang ilmu hitam seperti itu. Nah, itu jadi mereka mungkin ya sudah membuat bagaimana ya gitu ya, membuat suatu gagasan ataupun suatu gebrekan gitu ya kita bilang untuk menewaskan mereka itu seperti itu. Ya, ini Bailo kita harus terima kasih juga sama Mas Diki ya yang selalu senantiasa memonitor keberadaan Mas Re ya, walaupun memang sering sekali sudah dilakukan berupa doa, selawat, tapi juga belum mempan untuk meluluhkan hati si Ma'erot ini. Ya. Bahkan netizen berpesan kepada Mas Diki, coba hubungi kakek Sunan, ya, biar Mas Re dibantu, dibebaskan jasadnya. Nah, gitu. Menurut Mbak Ilo gimana? Ya, itu pun memang lebih baik. Tapi gini ya, Kanjeng Sunan ini kadang ya namanya seorang yang kita bilang ya tidak bisa terlalu bolak-balik kita memanggil begitu ya. Nah, apabila kita bisa memanggilnya suatu keadaan kepepet, suatu keadaan yang sangat genting sekali, nah itu bisa dipanggil begitu. Jadi tidak sembarangan untuk memanggilnya. Oke, Mbak Ilo, tadi gini ya. Hari ini saya memonitor Mas Re melalui rekamannya Mas Diki. Ya, pada saat itu entah kenapa saya tidak mendengar salawat yang dilantunkan oleh Mas Diki. Apakah itu terkait dengan takutnya Mas Diki kalau nanti didengar sama Ma'erot dia akan diserang? Lebih bagus dia diam-diam merekam
dan netizen mendengar kabar bahwasanya Masri masih dalam kondisi terlingkup nih, dikurung oleh Mak Erot sendiri, Mbak Elo. Ya, itu adalah menurut saya strategi yang sangat tepat. Ya, tapi netizen bertanya-tanya kenapa Mas Diki nggak baca selawat aja? Ya, begini ya, setan ini kadang begitu ya, karena kita membaca sholawat, belum semuanya setan-setan itu pada kabur, ya. Nah, Ya, seperti tergantung itu. keilmuannya juga. Tergantung. Ya, Jadi begitu. Mbak, ya. Nah, mungkin alangkah baiknya untuk mengambil sisi baiknya ya, mereka ini dengan diam-diam menggunakan merekamnya saja gitu ya. Ya, Nah, jadi itu. kita sendiri di sini ya pesan Mak Erot juga ya, katanya entah Mak Erot entah Mas Dikinya yang bilang tidak ada spiritual yang membantu. Mak Erot, itu Ya, Mak Erot. Mak Erot. Tidak ada Di sini yang kita sudah mampu. mendengar. Tidak Ya. ada yang mampu spiritual Ya, yang nggak ada menyelamatkan yang umatnya. diam ketika saudaranya disiksa, Betul. ya, dibuat tidak manusiawi seperti itu. Ya. Ya, Mbak Elo ya. Ya, Ya, termasuk Mbak Elo, tidak ada kata terlambat. Ya, Mak Erot. Ya. tidak ada kata terlambat. Ah. Sesama muslim, sesama hamba di jalan kebaikan, Untuk Melo. wajib kita menolong. Sudah lengkap, sudah bekal untuk menghadapi Mak Erot. Nyawa pun akan kita taruhkan. Apa ya bekal Bailo yang Bailo persiapkan untuk saat ini? Ya, kita percaya diri saja kepada sahabat kita. Oke. Itu saja.